Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Widisa Aulia dengan akun NIM 230. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Metode Speed Reading pada Pembelajaran Tematik untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 5 di SD Limau Sundai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama yaitu variabel. Variabel X-nya yaitu metode speed reading. Variabel Y keterampilan membaca pemahaman. Selanjutnya yaitu penyebab. Penyebabnya yaitu metode pembelajaran kurang variasi. Pembelajaran masih berpusat pada guru, peserta didik kurang aktif membaca. Selanjutnya yaitu akibat. Sulit memahami isi bacaan, sulitnya meringkas bacaan, sulitnya menentukan amanat teks. Selanjutnya, solusi. Menerapkan metode speed reading, melatih membaca cepat dan memahami bacaan. Dan yang terakhir yaitu penegasan. Mengetahui pengaruh metode speed reading terhadap keterampilan membaca pemahaman peserta didik kelas 5 SDN 21 Limau Sundai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan pada keterampilan membaca pemahaman antara siswa yang menggunakan metode speed reading dengan siswa yang menggunakan metode membaca nyaring. Baiklah, pada penelitian saya ini rumusan masalah yang dapat digunakan yaitu metode eksperimen semu kuasi eksperimen yang melibatkan dua kelompok, yaitu yang pertama kelas eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan metode speed reading, yang kedua yaitu kelas kontrol yang menggunakan metode membaca nyaring. Langkah-langkah penelitiannya yaitu memberikan pretest kepada kedua kelas untuk mengetahui kemampuan awal membaca pemahaman melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran. Kelas eksperimen menggunakan metode speed reading, kelas kontrol menggunakan metode membaca nyaring. Memberikan post-test kepada kedua kelas setelah perlakuan selesai. Lalu membandingkan hasil post-test kedua kelompok untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dalam keterampilan membaca pemahaman. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasinya yaitu populasi penelitian adalah keseluruh peserta didik kelas 5 SDN 21 Limau Sundai. Teknik pengambilan sampelnya yaitu penelitian menggunakan sampling jenuh atau total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Tahap pengambilan sampel yang pertama yaitu menentukan populasi penelitian, yaitu seluruh siswa kelas 5. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah kelas yang tersedia. Yang ketiga, menetapkan kelas 5A sebagai kelas kontrol, kelas 5B sebagai kelas eksperimen. Yang keempat, yaitu seluruh siswa dari kedua kelas dijadikan sampel penelitian. Jumlah sampel keseluruhannya adalah 52 peserta didik. Baiklah, selanjutnya yaitu instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Yang pertama, lembar observasi. Digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Bentuk eksperimennya yaitu checklist. Yang kedua, teks membaca pemahaman. Digunakan untuk mengukur keterampilan membaca pemahaman siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Indikatornya yaitu menangkap isi bacaan, meringkas bacaan, menentukan amanat atau pesan moral yang teks non-fiksi. Bentuk teks yaitu pilihan ganda sebanyak 17 soal yang telah divalidasi. Yang ketiga, dokumentasi. Digunakan untuk memperoleh data jumlah siswa, profil sekolah, nilai siswa, foto kegiatan penelitian, dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu instrumen yang memenuhi kriteria. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyusun kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi dibuat berdasarkan indikator membaca pemahaman, yaitu menangkap isi bacaan, meringkas bacaan, dan menentukan amanat atau pesan moral. Yang kedua yaitu validasi ahli. Instrumen dikonsultasikan kepada dosen pembimbing atau ahli bidang bahasa Indonesia untuk mengetahui kesesuaian isi soal. Yang ketiga yaitu uji coba instrumen. Instrumen diuji cobakan pada siswa di luar sampel penelitian.
Yang keempat yaitu analisis butir soal, meliputi A. Uji validitas menggunakan korelasi produk momen, yaitu kriteria R hitung besar R tabel sama dengan valid. Yang B. Uji reliabilitas menggunakan KR 20 atau alpha callback. Kriteria reliabilitas kurang lebih 0,70 reliable. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Kategorinya yaitu 0,00 sampai 0,30 sama dengan sukar, 0,31 sampai 0,70 sama dengan sedang, 0,71 sampai 1,00 sama dengan mudah. Daya beda untuk mengetahui kemampuan soal membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Yang selanjutnya yaitu cara mengolah data dari setiap instrumen. Yang pertama yaitu data observasi. Keterangannya yaitu P sama dengan F sama dengan yaitu cara mengolah data dari setiap instrumen. Yang pertama data observasi. Dianalisis menggunakan presentasi P sama dengan F per N dikali 100%. P sama dengan presentasi, F sama dengan skor yang diperoleh, N sama dengan skor maksimal. Interpretasinya 81 sampai 100% sangat baik, 61 sampai 80% baik, 40 sampai 60% cukup, 21 sampai 40% kurang, 0 sampai 20% sangat kurang. Yang kedua yaitu data tes. Yang A. Menghitung skor siswa. Nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Yang B yaitu menghitung rata-rata. Yang C yaitu uji prasyarat. Uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang D uji hipotesis menggunakan uji T independent sample test untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kedua kelompok. Yang ketiga, data dokumentasi dianalisis secara deskriptif sebagai data pendukung penelitian. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan membaca pemahaman peserta didik yang menggunakan metode speed reading dengan membaca nyaring. Langkahnya yaitu bandingkan rata-rata post-test kelas eksperimen dengan kelas kontrol, lakukan uji T terhadap hasil kedua kelas. Yang selanjutnya yaitu interpretasikan hasil uji. Dengan demikian, kesimpulan penelitian diambil berdasarkan hasil analisis statistik terhadap skor post-test kedua kelompok. Baiklah, itulah hasil dari seminar proposal saya. Saya tutupi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.